Apakah sudah ada di meeting room yang ini? Ada, Kak. Oke, mungkin aku jelasin dulu sedikit, nanti boleh dilanjut ke pertanyaannya. Baik, Kak. Jadi untuk proses change management atau manajemen perubahan di Putih itu, kami sudah mendokumentasikannya melalui sebuah dokumen. Prosesnya itu meliputi pencatatan dan penerimaan, klasifikasi, otorisasi, koordinasi dan pengembangan, persetujuan lalu evaluasi. Untuk semua perubahan konfigurasi item yang diubah itu kami tercatat pada aplikasi CMDB, harus tercatat pada aplikasi CMDB tersebut. Untuk kategori perubahan kami ada 3, ada perubahan normal, perubahan rutin, dan juga perubahan emergensi. Selanjutnya terdapat 2 proses manajemen perubahan, ada satu dari proses manajemen perubahan infrastruktur TI, ada satu lagi dari bagian pengembangan TI. Untuk yang proses manajemen perubahan infrastruktur TI ini, yang pertama ada permintaan perubahan, manajemen insiden dan permintaan, lalu ada manajemen konfigurasi, lalu ada review RFC atau perubahannya dulu untuk kelengkapan, lalu ada pengklasifikasian dari perubahan tersebut. Kalau misalnya perubahan normal, nanti akan ada validasi, lalu assign dan plan. Untuk perubahan rutin ada assign dan plan. Untuk perubahan emergensi ada assign dan plan saja pada prosesnya. Lalu setelah itu ada persetujuan perubahan. Persetujuan tersebut selanjutnya akan diimplementasikan dan juga akan dicatat terlebih dahulu. Setelah itu baru akan melakukan review perubahannya. Lalu untuk proses manajemen perubahan pengembangan produk TI hampir sama, hanya pengklasifikasian perubahannya hanya ada 2 saja, normal dan emergensi. Untuk yang perubahan normal itu ada di validasi terlebih dahulu, assign dan juga plan. Lalu untuk perubahan emergensi ada assign dan juga plan. Selanjutnya perubahan akan disetujui. Setelah itu akan ada proses manajemen release dan juga deployment. Setelah itu akan dicatat juga, lalu diimplementasikan, dan selanjutnya akan direview perubahannya. Mungkin terkait manajemen perubahan seperti itu, mangga jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya terima kasih, izin bertanya untuk change management ini aktor yang terlibat dari Putihnya sendiri ada apa aja dan tugasnya secara garis besarnya itu ngapain aja ya, Kak? Iya, kita udah ada aktor-aktornya. Untuk aktornya itu ada dari user, misalnya mereka ingin melakukan perubahan, lalu nanti ada di service desk, ada kepala urusan masing-masing yang menangani perubahan itu. Kalau misalnya perubahannya terkait misalnya jaringan, maka akan langsung masuk ke kepala urusan infrastruktur jaringan. Kalau misalnya pengembangan produk, maka akan juga mengarahnya ke kepala urusan pengembangan produk, seperti itu. Untuk kualifikasi terkait aktor-aktor terkait itu ada apa aja ya, Kak? Kayak pelatihannya tuh ada apa aja gitu, Kak, buat aktor-aktor tersebut? Kalau untuk kualifikasi sih nggak ada, cuman berdasarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan aja, seperti itu. Dan juga mungkin terkadang ada sosialisasi kayak workshop eksekutor gitu ya, Bu.
top eksekutor yang menangani perubahan itu gitu, seperti itu. Sama mau tanya untuk terkait proses bisnis kan tadi ada 2 tentang infrastruktur dan juga manajemen pengembangan TI. Itu dari kami boleh minta gak Kak proses bisnisnya kalau bisa? Kayak gimana alur bisnisnya gitu? Oh, untuk dokumennya sih kebetulan mohon maaf kami tidak bisa memberikan. Cuman tadi kalau alur prosesnya seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sih. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya itu perbedaannya cuman di perbedaan perubahannya aja. Kalau misalnya infrastruktur itu ada perubahan normal, rutin dan juga emergensi. Kalau misalnya pengembangan produk itu hanya 2 saja, normal dan juga emergensi. Seperti itu. Izin tanya juga untuk perubahan terjadi di PUT itu sebelumnya itu apakah melakukan penilaian dampak dulu terhadap sumber daya dan juga yang dimana sumber daya itu menjadi langkah penting dalam manajemen perubahan itu sendiri. Dan juga apakah perubahan yang dilakukan PUT ini tuh dipastikan dapat diimplementasikan dengan sukses dan juga menjadi dan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Oke, untuk perencanaannya kita menganalisa dulu di perencanaan kapasitas. Di situ juga biasanya kita menganalisa tentang SDM-nya dan juga kayak komponen-komponen infrastruktur. Di situ kita menganalisanya di situ. Untuk permintaan perubahan yang misalnya itu dari divisi lain atau aktor lain minta perubahan tuh dari putihnya sendiri apakah menyaring dulu permintaan tersebut atau langsung dilakukan perubahannya Kak? Biasanya kami melakukan penyaringannya dulu, iya betul. Jadi dikumpulkan dulu, dikategoriin dulu, mungkin mana yang prioritas, seperti itu. Terus kalau putih sendiri apakah melakukan koordinasi untuk pengujian dan pembangunan ya Kak? Biasanya kami ada sih setiap 3 bulan atau di akhir setelah selesai perubahan gitu, setelah penyelesaian perubahan itu kami ada dulu proses review itu, seperti itu. Dari putih sendiri apakah ada pengaturan penyebaran perubahan yang dilakukannya Kak? Aturan penyebaran gimana? Penyebaran perubahan. Iya, semisal tuh ada perubahan tuh apakah dilakukan penyebaran informasi misalnya tuh kepada mahasiswa atau pihak-pihak terkait gitu Kak? Ya, kita biasanya kan untuk perubahan sendiri biasanya itu diminta nggak dari user. Usernya itu hanya seperti unit yang besar dan pemilik proses tersebut. Jadi kita akan informasikan kembali hasil dan apa yang telah dilakukan perubahan ke pemilik prosesnya gitu. Dari Putih sendiri apakah mereview implementasi dari perubahan yang sudah dilakukan ya Kak? Implementasi perubahannya. Biasanya itu akan dilakukannya oleh pemilik proses. Kalau dari Putih sendiri kita hanya mengerjakan sesuai NDE, sesuai permintaan yang telah dibuat saja Kak.
karena kan untuk aplikasi sendiri itu ada pemilik prosesnya masing-masing gitu. Oh ya, untuk putih sendiri misalnya itu perubahan yang tidak berhasil, apakah langsung ditutup atau dilakukan analisis kembali dan perubahan kembali sampai perubahan itu berhasil? Iya, biasanya balik lagi ke proses analisa ulang, penyelesaian ulang. Apakah layanan dari putih ini selalu tersedia ya Kak? Atau misalnya ada jangka waktu dia tuh bisa off gitu? Layanan tersedia gimana Kak? Jadi layanan yang dari putih ini apakah selalu tersedia dalam jangka waktu yang ada gitu? Iya, kalau dari kami sendiri layanan kita dijaminkannya itu di 93% Kak. Jadi ada waktu di 144 jam yang ada kemungkinan layanan tersebut tidak tersedia. Mungkin pada saat maintenance atau backup rutin seperti itu. Untuk interaksi proses standarnya tuh apakah terintegrasi dengan proses lainnya ya Kak? Misalnya itu kayak proses dari layanan putih Igracias tuh dengan yang lainnya gitu. Oh, iya, kalau interaksi prosesnya dari ya itu awalnya itu kan dari permintaan, kita juga ada proses permintaan, kemudian jika memang permintaan tersebut ada perubahan, maka akan lanjut ke proses dari change management itu. Gitu. Jadi ada interaksi antar prosesnya. Apa tadi itu? Kalau Putih sendiri untuk meminta persetujuan itu tuh bisa langsung atau harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari stakeholder yang bersangkutan ya Kak? Biasanya kalau perubahan ini kan sebelum dilakukan permintaan adanya koordinasi dulu terkait pemilik proses. Nah, pemilik proses itu jika memang sudah disetujui oleh pihak kepentingannya ya atasannya gitu, maka dari kami sendiri melakukan pengiriman NDE ke direkturnya. Jadi direktur juga tahu dan ada approval dari kepala bagian juga untuk pengerjaannya gitu. Untuk pertanyaan terakhir, untuk menjadi bagian dari change management itu ada kualifikasi terlebih dahulu gak Kak? Kayak harus dipenuhi seperti syarat-syarat harus bisa apa dan kayak gimana ya gitu? Atau sertifikasi terkait orangnya tadi ya, terkait eksekutor. Iya Kak. Ya, untuk eksekutornya karena kami di sini juga di change management kan ada studi kelayakan juga ya terkait sumber dayanya seperti apa. Jadi pada saat sebelum melakukan perubahan pasti ditentukan dulu tim-timnya, tapi tim tersebut juga memang diambil dari eksekutor yang ada di Putih. Maksudnya SDM-nya yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan kebutuhannya, berapa-berapanya gitu. Tidak dikhususkan sih. Betul. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya untuk